Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk bab baru ya semuanya, dimana bab ini adalah membahas mengenai investasi yang berupa saham. Akan dilihat dari segi akuntansinya maupun juga dari pelaporan investor. Oh iya, sebelum saya masuk ke pembahasan yang bab baru, di PowerPoint ini yang sama juga di bagian atasnya ini sebelum pembahasan mengenai investasi saham ada jawaban dari latihan yang sudah kalian kerjakan ya minggu lalu. Nanti silahkan dicek untuk jawabannya. Investasi saham sekarang saat ini tuh investasi biasanya kalau kita bicara investasi bentuknya sudah macam-macam ya, bisa ada yang berupa aset tetap maupun juga di sini di pasar modal. Salah satunya adalah saham, dimana kalau investasi dalam bentuk saham ini biasanya ada banyak tujuannya. Ada beberapa investor yang memang menginvestasikan dalam bentuk saham dengan tujuan untuk mendapatkan return. Ada juga yang di sini untuk safety cushion, dalam artian di sini adalah berarti untuk investasi di masa depan, cadangan di masa depan. Lalu juga ada untuk yang cash need. Clinical class cash need ini berarti maksudnya hampir sama seperti yang kedua ya, tapi di sini adalah sebagai bentuk lain dari kas, sehingga kalau sudah tidak punya harta lain atau kas lain, ini saham ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penghasilan. Ada juga ini saat ini yang banyak juga dialami mungkin kalian semua adalah beli karena dipengaruhi orang, ataupun di sini kalau yang terakhir ini adalah yang biasanya banyak dilakukan oleh investor-investor, yaitu membeli untuk mendapatkan kontrol dari satu perusahaan. Nah, dimana di sini investasi dalam bentuk saham, pada saat kita membeli saham di satu perusahaan, ini tentunya banyaknya saham yang kita beli itu dapat mempengaruhi apakah nanti kita dapat memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Masih pada ingat ya, di sini kira-kira berapa persenkah kepemilik kita harus memiliki saham dari perusahaan untuk bisa dinyatakan kita punya pengaruh signifikan? Dimana pengaruh signifikan ini salah satu yang bisa diperoleh tadi sudah saya jelaskan ya melalui pembelian saham, di mana manfaatnya di sini sebagai seorang investor yang punya pengaruh signifikan ini, mereka punya wakil di dewan direksi dan dewan komisaris. Lalu mereka juga punya partisipasi atau punya hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan berbagai macam kebijakan dan pengambilan keputusan. Serta di sini biasanya adanya transaksi material antara investor dengan investee. Lalu di sini ada juga pertukaran personel manajerial dan juga penyediaan informasi teknis pokok lainnya. Investasi saham ini pada dasarnya dikelompokkan jadi 3 bagian ya, dimana di sini ada investasi yang nanti akan kita bahas. Pertama adalah investasi pada saat investasinya adalah kurang dari 20%. Lalu nanti ada juga investasi yang investasinya antara 20-50%. Nanti terakhir juga ada juga investasi apabila investasinya di atas 50%. Di sini masing-masing jenis besaran persentase investasi ini menentukan apakah mereka punya pengaruh yang signifikan atau tidak ya. Dimana di sini bisa kalian mungkin semuanya tebak. Investasi apabila kalian ingin punya pengaruh signifikan satu perusahaan, investasinya paling tidak minimal adalah 50%. Ini kita bahas dari yang pertama dulu, yang 20%. Dimana untuk investasi apabila kita berinvestasi kurang dari 20%, nanti investasi awal akan dicatat pada harga perolehan. Dimana di sini dikelompokkan sebagai trading securities atau available for sale securities. Dan di sini untuk pencatatannya sekarang tunduk pada PSAK 50 dan juga 55, dan nanti setiap pada tanggal neraca akan disesuaikan ke nilai wajar. Di sini tidak ada pengaruh signifikan. Untuk yang kurang dari 20% ya, tadi bisa dikelompokkan jadi trading securities dan juga menjadi available for sale. Dimana kalau yang trading securities ini berarti saham yang dimiliki itu memang tujuannya adalah dimiliki untuk memperoleh return atau capital gain. Jadi memang ditradingkan atau diperjualbelikan dengan tujuan untuk memperoleh capital gain. Sedangkan kalau yang available for sale
ini adalah pada saat kita beli saham, lalu saham tersebut kita simpan dan baru akan kita jual apabila kita pengen gitu. Lebih kayak tabungan ya, jadi bisa kita tarik atau bisa kita jual pada saat kita ingin. Ini misalnya ya, yang dikatakan investasi saham kurang dari 20% yang dikategorikan sebagai trading securities. Ini misalnya ada A ini adalah membeli 15% saham beredar milik PT Agora dengan harga perolehannya di sini adalah 500 juta. A ini mengklasifikasikan saham PT Agora sebagai trading securities. Dan pada akhir tahun nilai wajar saham yang tadi dibeli A dari PT Agora ini menjadi 550 juta. Dimana di sini PT Agora ada dividen tunai 50 juta dan juga ada laba 80 juta. Untuk jurnalnya, jurnal pertama adalah jurnal pada saat si A ini membeli 15% saham milik PT Agora dengan harga 500 juta. Jadi di sini untuk investasi tentunya kita masukkan di debitnya itu adalah investasinya bertambah. Di sini ada investasi karena ini kategorinya adalah dia untuk trading securities, berarti kita kasih keterangan investment in trading securities. Lalu pasangannya di sini adalah kas. Dicatat sesuai harga perolehan yaitu 500 juta. Lalu di akhir tahun, pada saat ada dividen juga dan juga ada laba, yang pertama kita mencatat dividennya ya. Dimana di sini untuk dividennya, di sini kan kita punyanya si A ini punya 15%. Dan di sini PT Agora membayarkan dividen tunai totalnya ada 50 juta. Tapi karena di sini kita punya sahamnya cuma 15%, jadi kita kalikan dulu 15% dari dividen tunai yang dibagikan seluruhnya oleh Agora itu berapa? Ketemu ada 7,5 juta. Dan 7,5 juta ini kita catat sebagai penghasilan dividen. Jadi kalau ada penghasilan dividen seperti biasa kita catat di kredit ya, ada dividen income atau penghasilan dividen, dan juga pasangannya adalah cash di debit. Lalu yang terakhir di sini ada untuk pencatatan dari hasil perubahan dari nilai wajarnya. Dimana nilai wajarnya di sini kan tadinya 500 juta. Lalu di sini di akhir tahun ternyata jadi 550 juta. Berarti di sini adalah ada capital gain. Dimana di sini ada keuntungan. Nilai wajarnya berubah sebagai laba yang di sini tidak kita sadari ya, unrealized gain ya. Di sini jadi labanya ini perubahan nilainya ini kita catat juga. Di debit ya kita masukkan ke investment in trading securities karena tadi yang berubah kan adalah nilai dari trading securitiesnya. Tadi cuma 500 juta, mau kita jadikan 550. Berarti beda 50 jutanya kita catat di debit agar bertambah nilai trading securitiesnya. Pasangannya ini adalah unrealized gain atau laba yang tidak kita sadari berupa profit di sini 50 juta. Ini yang pertama ya. Kalau ada contoh kedua, dimana contoh kedua ini masih sama ya, cuma di sini dikategorikannya adalah sebagai available for sale. Dimana di sini untuk yang available for sale, jurnalnya untuk jurnal pertama masih sama, cuma bedanya keterangannya investmentnya adalah di available for sale securities. Jurnal kedua pendapatan dividen masih sama. Jurnal ketiga di sini juga hampir sama, cuman bedanya adalah di bagian kreditnya atau pengakuannya. Dimana kalau available for sale ini kan berarti saham yang kita miliki itu adalah saham yang kita tahan, lalu di sini kita simpan dan tidak dengan tujuan untuk diperjualbelikan gitu ya. Berarti memang kita kategorikan sebagai modal. Dalam artian di sini sebagai investasi murni gitu ya. Jadi apabila ini adalah kategorinya sebagai investasi murni pada saat ada perubahan nilai wajar dari 500 juta jadi 550 juta. Di sini adalah kita masukkannya kategorinya adalah other comprehensive income. Karena ini adalah murni investasi yang kita lakukan dan kita simpan. Sedangkan kalau yang tadi untuk trading securities di sini karena memang di sini adalah tujuannya si saham yang kita punya ini adalah sebagai
seperti semacam barang yang kita perjualbelikan ya. Oleh karena itu, apabila barang yang kita perjualbelikan atau persediaan yang memang kita sediakan untuk diperjualbelikan itu harganya berubah, tentu saja di situ ada profit yang tidak kita sadari. Itu bedanya ya untuk dua ini ya. Nah, yang berikutnya ada investasi yang kedua. Investasi yang antara 20% sampai 50%. Dimana di sini kalau untuk yang apabila kepemilikannya antara 20 sampai 50%, di sini nanti biasanya akan kita kelompokkan tidak terbagi jadi dua seperti tadi ya. Di sini dikelompokkannya cuma jadi satu, yaitu namanya bisa investment in, terserah nanti biasanya tergantung nama perusahaannya ya. S ini misalnya nama perusahaannya. Metode pencatatan yang namanya adalah equity method. Dimana kalau di antara 20 sampai 50% di sini mereka sudah mulai punya pengaruh signifikan. Dan di sini tidak ada penyesuaian nilai wajar, serta biasa investor akan mengakui perubahan aset milik investi ya. Ini misalnya A membeli, tapi sekarang membeli sahamnya adalah 30%, dimana membeli dengan harga perolehannya adalah 800 juta. A ini menggunakan metode ekuitas untuk investasi saham di Agora, dan pada akhir tahun nilai wajar sahamnya jadi 850 juta. PT Agora membayar uang dividen tunai ada 50 juta dan juga ada laba 80 juta. Jurnal pertama ini jurnal investasi saham ya, masih sama seperti yang lainnya kemarin. Yang tadi dua tadi cuma bedanya keterangan investment ya, ini adalah keterangan investment langsung di nama perusahaannya. Kalau tadi kan investasinya kan kalau kurang dari 20% kita kelompokkan jadi yang trading dan juga available for sale. Tapi apabila di atas 20% ini harus kita langsung catat nama perusahaan atau tempat kita berinvestasi. Yang kedua, di sini adalah untuk pencatatan dari perolehan dividen dan juga di sini ada laba di akhir tahun. Dimana di sini kan kepemilikannya adalah cuma 30%. Dimana di sini diumumkan juga sebelumnya di akhir tahun mereka punya dividen dibagikannya ada 50 juta, lalu di sini juga dibagikan ada labanya dibagikan 80 juta di akhir tahun. Jadi karena di sini kita tentunya dapat bagiannya ya untuk dividen dan juga labanya, karena di sini kita punya pengaruh signifikan juga dan juga berinvestasi. Tapi karena kita punyanya cuma 30%, berarti untuk pencatatannya yang pertama adalah untuk pencatatan dari dividennya, kita kan nggak mungkin mengakui seluruh 50 jutanya. Jadi 30%-nya dari 50 juta. 30% kali 50 juta ketemu 15 juta. Untuk labanya di sini juga sama saja, berarti kita cuma bisa mengakui 30%-nya, berarti 30% kali 80 juta ketemu ada 24 juta. Dimana di sini untuk pencatatan jurnalnya, di sini adalah untuk yang pengakuan dividen, di sini kita catat debitnya ada kas, tentu saja untuk pencatatan kasnya, lalu kreditnya di sini adalah akun investasi. Karena investasi yang tadi yang totalnya 800 juta, ini sebagian dari 800 juta ibaratnya itu secara sederhananya kan sudah kembali dalam bentuk cash langsung ke kita 15 juta gitu ya. Lalu kalau di pencatatan labanya di sini akun investmentnya di sini kita taruh di debit dengan anggapan karena berarti ini labanya adalah di sini adalah yang berasal dari laba investasi. Berarti ini menambah nilai investasinya kita, makanya nilai akun investmentnya ada di debit. Nah, investasi yang bagian terakhir ini adalah apabila kita berinvestasi di atas 50%. Di sini dicatatnya adalah pada harga atau nilai wajar. Dan di sini nanti bisa dikelompokkan jadi trading securities atau available for sale, ataupun di sini dan nanti pencatatannya pakai cost method biasa, dan juga mereka bisa mengendalikan perusahaan yang tempat sudah yang kita beli sahamnya itu ya, dan wajib membuat laporan konsolidasi.
konsolidasi. Contohnya masih sama-sama A dan PT Agora, tapi di sini sekarang belinya adalah 60% dengan harga 900 juta. Pada akhir tahun nilai wajarnya adalah menjadi 950 juta. Di sini PT Agora membayarkan dividen tuh, ada dividen kayak tadi 50 dan juga 80 juta. Dan oh ya, ini 900 jutanya ini adalah 900 juta nilai wajar atau nilai perolehan pada saat transaksi ya. Dan di sini kalau yang 950 ini adalah di akhir tahun, berarti setahun. Kalau ini kan bulan Januari, berarti di bulan Desembernya baru jadi 950 juta. Dan dimana kalau menurut metode cost method ini, nanti kita tidak disesuaikan ke nilai wajar di tanggal neracanya. Ya. Jadi untuk pencatatan jurnalnya masih sama kayak tadi persis ya. Yang pas lagi 30%, cuma bedanya di sini harga nilai wajar nilai perolehannya 900 juta. Dan juga di sini ada dividen tunai, kita dapat dividen 50 juta. Ini totalnya si Agora punya dividen 50 juta, tapi di sini kita cuma bisa mengeluarkan katakanlah kita cuma bisa dapat 60%-nya, berarti 60% dari 50 juta di sini ada 30 juta. Untuk labanya yang 80 juta, ini tidak kita catatkan karena di sini di kepemilikan di atas 50% ini wajib membuat laporan keuangan konsolidasi, di mana nanti laba ini akan dimasukkan atau diakui di laporan keuangan konsolidasi ya. Ini bisa juga investasi pada entitas asosiasi ya, di mana biasanya ini bentuknya kayak bisa persekutuan atau bisa katakanlah bisa bentuk perusahaan-perusahaan yang lain, di mana yang biasanya bentuknya non-korporasi ya, non-corporation selain perusahaan biasa, di mana biasanya investasinya bisa dalam bentuk kerjasama ataupun membeli saham agar di situ kita punya kepemilikan gitu. Dan di sini kalau yang entitas asosiasi yang selain korporasi ini atau yang selain perusahaan yang listing ini, biasanya kita pakai SHK nomor 58. Ya, ini berikut ada 2 soal ya, dimana 2 soal ini silakan nanti dikerjakan sebagai tugas kalian ya untuk 2 soal ini ya. Saya tunggu nanti jawabannya, dan apabila nanti masih ada pertanyaan mengenai bab ini atau bahasan pertama, bagian pertama dari investasi saham ini, nanti bisa ditanyakan atau pas kita diskusikan bersama di